Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini saya senang sekali dapat bertemu dengan salah seorang tokoh muda kebanggaan Kampar. Tak banyak orang Kampar yang sampai ke tahap ini, dan beliau salah satunya. Beliau abang kami, Bapak Aidil, Bapak Letkol Infantri Aidil Amin SIP Embol. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kabar bang? Alhamdulillah baik, sehat. Sibuk bang ya? Ya aktivitas sehari-hari biasa aja. Terima kasih. Kami sudah diterima di kediaman abang. Selaku dan secara Padang Panjang tentu banyak kesibukan bang ya. Apa yang barangkali dalam waktu dekat ini kesibukannya bang? Alhamdulillah saya dikunjungi hari ini oleh salah satu tokoh muda juga, termasuk politisi kita dari Golkar, Bang Iip. Jauh-jauh datang dari Kampar ke Padang Panjang. Ini tentunya ini silaturahmi yang sangat baik, dan semoga ini memberikan manfaat. Saya di Padang Panjang ini sudah menjabat 5 bulan, hampir 6 bulan. Aktivitas yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan saat ini, yang sudah kami lakukan, sudah menuntaskan 2 bulan lalu pelantikan gelombang pertama pendidikan secata tahun 2020, dan sekarang berlangsung gelombang kedua. Sudah dibuka 1 bulan, baru 4 minggu ini pendidikan ini. Jadi aktivitas saya sehari-hari lebih kepada mengawasi berlangsungnya proses pendidikan ini dapat berlangsung dengan sukses dan lancar. Kita menyiapkan sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan, kemudian juga bagaimana proses ini berlangsung dengan baik. Itu yang sehari-hari saya lakukan. Nah ini menariknya bang. Dahulu ketika abang masih komandan batalion ya, di 132 di Salo, saya masih ingat Bang Aidil buat gebrakan melatih adik-adik kita pemuda yang ingin masuk ke TNI Angkatan Darat di Gembleng. Nah sekarang Bang Aidil sudah langsung di pendidikannya kan? Nah ini kesempatan nih buat generasi muda Kampar. Kita bukan nepotisme ya, tetapi Bang Aidil sudah memulai itu, memulai menggembleng, dan sekarang di institusi pendidikannya beliau langsung selaku pimpinannya. Jadi kepada adik-adik ini jadi motivasi. Kesempatan kita, komandannya orang putra asli Jati Kampar, ya bang ya. Nah bang, ini dalam sejarahnya kan nggak banyak orang Kampar ya bang sampai ke tahap abang ini. Khususnya barangkali yang lolos akabri lah, tidak banyak. Ada tapi tidak banyak, dan salah satunya itu adalah abang. Tentu proses sampai ke sana tidak mudah, karena dasar-dasarnya macam-macam kan. Kita ada kabarnya kalau nggak anak jenderal nggak bisa lulus, apa segala macam. Tapi ini dibuktikan putra asli Kampar bisa lulus. Nah tentu proses perjalanan hidup abang dari kecil sampai ke tahap ini tentu banyak yang abang lalui. Karena nggak mungkin semuanya instan, tapi pasti ada proses. Berbagi dengan kami bang pengalaman hidup dari mulai abang kecil sampai saat ini bang. Tentunya ini akan jadi cerita panjang ini, karena yang ditanyakan bagaimana perjalanan hidup saya dari lingkungan keluarga sampai saat ini kan gitu. Jadi saya awali beberapa tahap lah. Pertama, saya dilahirkan dari keluarga yang membekali saya agama yang kuat. Jadi saya hidup di kampung ya, orang tua saya seorang ustadz. Kemudian kami hidup di desa kecil namanya Pulau Birandang. Disitulah kami diberikan arti sebuah kehidupan lengkap dengan nuansa sosial dan agamanya, ya kan? Jadi dulu orang tua saya pegawai negeri juga, ustadz, tapi dia punya jiwa usaha yang tinggi juga. Jadi berdagang karet. Jadi di situ saya mengamati kehidupan sehari-hari orang tua saya saat dia mengaji, saat dia mengajar, kemudian saat dia membina para pedagang-pedagang kecil di desa-desa, pedagang karet, dan dia sebagai pengumpulnya, dibawanya ke pabrik gitu. Jadi hal itu yang selalu
menjiwai saya setiap perbuatan dan tingkah laku saya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah saya sebut etape pertama itu dalam hidup saya. Yang kedua, semasa saya bukan lepas dari orang tua, tapi saya mencoba untuk mandiri. Saya masuk pesantren selama 4 tahun sanawiyah ditambah 1 tahun aliyah. Pesantren mana tuh Bang? Pesantren Islamic Center Kampar. Walaupun rumah saya jangkauan bisa didatangi setiap pagi, harian ya harian ke sekolah, namun saya memutuskan untuk tinggal di pesantren. Mondok ya Mondok, biar saya tahu cara masak, cara membersihkan pakaian, belajar mandiri Bang, belajar mandiri, bagaimana cara menyiapkan sesuatu sebelum saya berangkat, masak nasi atau apa. Disitulah saya belajar keras di pesantren, dan saya belajar berbagai macam ilmu kementerian di pesantren ini, muzakarah, muhadarah. Nah, itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga saya mencoba tinggal merantau, nggak jauh juga. Ini udah mulai remaja nih ya? Ya, udah mulai remaja. Saya masuk mengambil jalan beda. Yang semula saya ingin jadi ulama, ingin ke Mesir, akhirnya situasi krisis tahun 98 berubah cita-cita ya? Cita-citanya saya ke SMA, kemudian saya merantau, tinggallah saya di Bangkinang. Itu murni pure saya hidup mandiri. Di sana. Saya hidup di kos ya? Bukan kos ya, kalau kos kita kan membayar. Iya. Ini saya numpang hidup di wartel. Nah, ini kisah saya. Jadi itulah 4 tahap dalam masa-masa saya yang tidak bisa saya lupakan. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari saya ketika di rumah, ya orang tua selalu mengajarkan ibadah, ya. Kemudian betul-betul mengajarkan hidup memberikan manfaat. Saya masih ingat waktu orang tua saya hampir setiap hari-hari besar itu dia selalu memberikan bantuan ke masyarakat. Begitu juga di kampung itu kalau ada orang kebutuhan biaya, putus sekolah, sakit, atau apa, ya, selalu orang tua kita memberikan support lah. Dan ini contoh yang betul-betul langsung, ya, contoh langsung, keteladanan langsung. Sesungguhnya ya hidup nih buat apa kan, kecuali memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang sangat-sangat kami ingat. Dan disiplin kami juga diajarkan dari orang tua kami, ketat sekali tentang waktu, ya. Kemudian selalu memberi motivasi. Walaupun kami tinggal di pesantren, setiap minggu pun kami pulang untuk mendapatkan wejangan, nasihat, motivasi dari orang tua. Sama ketika di Bangkinang, sekali seminggu kami wajib pulang untuk memberi pembakar semangat lah. Kalau bahkan saya pun merasa kalau hari Minggu tuh pulang dari tempat orang tua tuh, ya berkobar-kobar itu semangat di dada itu. Kembali bermotivasi. Kembali, ya, betul-betul semangat lagi gitu. Sehingga saya selama di Bangkinang itu numpang di wartel. Saya beberapa kali numpang hidup di Bangkinang itu. Pertama di wartel hampir 2 tahun. Kemudian saya juga pernah menjaga kantor Dekranasda di Islamik. Dulunya Islamik itu ada kantor Dekranasda. Dan yang ketiga saya numpang di rumah kepala dinas PU zaman itu. Saya ingat betul namanya, Bapak itu Gandung Darsono namanya, orang Jawa, kepala dinas PU. Itu yang sangat-sangat yang tidak bisa saya lupakan. Dan dalam kehidupan di masa merantau tadi, tidak dengan keluarga tadi, menumpang di beberapa tempat tadi, dasar-dasar agama yang kuat sudah dilandasi oleh orang tua, itulah yang membekali saya. Jadi bekal ya. Saya betul-betul sudah punya pegangan dasar hidup saya, mana yang baik, mana yang buruk kita lakukan. Sehingga saya rasakan itulah yang membekali saya sampai ya mungkin dianggap mencapai hal-hal yang sulit orang capai, ya karena itu juga lah mungkin. Dan tidak terlupakan tentunya ya berkat doa orang banyak. Nah, itu Bang Iep pengalaman ya
Jadi ternyata apa yang dijalani sekarang bukan serta-merta ya Bang ya. Ya. Ada proses, kalau bahasa Mas Tukulnya kristalisasi keringat ya. Ya, betul. Berjuang mandiri, dibekali pendidikan agama, disiplin di pesantren, akhirnya tinggal menumpang, tapi itu membentuk mental baja Bang ya. Ya, betul. Saya merasakan betul saat ini dibandingkan dengan teman-teman sebaya yang dulu, ya bukan saya mengecilkan Lebih upaya nyaman, mereka kan, hidup gitu. nyaman lah ya. Hidup dengan pola nyaman, semua disediakan orang tua. Tapi waktu itu saya selalu terniat dalam hati saya, ketika saya melangkah jalan kaki sekitar berapa kilo lah ya, dari wartel saya tempat tinggal itu, di belakang kantor pos Bangkinang itu, Ya. ke SMA 1 itu kan Cukup jauh itu. cukup jauh itu kan. Nah, jadi setiap langkah saya itu selalu, ya kadang ada aja teman-teman sebaya yang menyalip kan. Nah, mungkin dia di atas kendaraannya yang mewah, atau motornya yang gagah, yang gagah disediakan orang tua. Selalu di hati ini berkorban tekad bahwa saya harus lebih baik dari mereka di suatu saat. Dan motivasi itu ya selalu dicas sama orang tua saya tiap minggu. Nah, itu tadi, orang tua saya, hari Minggu itu hari yang tidak boleh kami lewati. Antara bapak dengan ayah dengan saya itu nggak boleh kami lewati itu. Dan itu waktunya tidak pernah berubah. Dari jam 10 pagi sampai jam waktu zuhur itulah saatnya saya di transfer motivasi transfer motivasi dengan ilustrasi bermacam-macam tuh orang tua memberikan motivasi ke saya bahwa saya harus fokus pada tujuan saya, bahwa saya harus sukses, bahwa saya harus mencapai apa yang saya cita-citakan. Nah, itulah yang membuat mungkin yang membuat saya masih bisa hadir, alhamdulillah, dan memberikan kontribusi yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Ini menarik nih Bang. Awalnya karena berasal dari keluarga yang keluarga yang punya pendidikan agama kuat. Kalau bahasa kita kampungnya, orang tuanya buya lah Bang tuh ya. Buya selain pengajar pendidikan, tapi juga mengajar agama kan masyarakat. Cita-cita melihat orang tua termotivasi jadi ulama. Nah, ini Abang pindah haluan, pindah ke SMA. Ini bagaimana Bang proses diskusi dengan ayahnya Bang? Jadi artinya kami melihat nih orang tua Bang Edil ini cukup demokratis. Artinya memberikan keleluasan kepada anak-anaknya untuk bercita-cita. Ya, betul. Jadi dulu impian kita ketika masuk pesantren tuh tiada lain, Al-Azhar itu target kita ya. Seluruh santriwati itu ingin, kami dulu dengarnya Al-Azhar aja ya, Kairo. Dan beberapa pendahulu sebelum saya, senior-senior saya itu sudah terbukti berhasil ya, mereka ke Al-Azhar. Dan cita-cita itu juga sebetulnya ada dalam. Namun ada beberapa kejadian ya yang cukup membuat saya kelas balik dengan visi dan cita-cita saya itu. Ya, mungkin di penghujung, di awal saya sanawiyah, aliyah, di awal setelah saya lulus sanawiyah, kemudian di aliyah, ada sebuah kejadian terjadi di internal keluarga. Oknum tertentu lah menghina status keulamaan seseorang, keluarga kami gitu, ya, yang di desa itu. Sehingga saya waktu itu tampillah sebagai penyelamat keluarga. Itu menjadi sebuah tragedi juga bagi saya pribadi, dan itu tidak pernah saya lupakan. Dan akhirnya saya berbuntut dengan hukum pada saat itu. Terbelit dengan persoalan hukum lah, ya. Sehingga hukum itu harus saya jalani. Sehingga dari situasi seperti itu, yang semula saya menjadi khotib di beberapa masjid, cuman orang kan tidak tahu persoalan sesungguhnya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya, sehingga saya mencoba untuk saya akan coba menuntut ilmu tidak di pesantren, dan saya sebetulnya berupaya menyelamatkan nama baik santri juga gitu. Saya beralih ke SMA, dan mulailah pada saat itu kami mencoba
cita-cita baru lah. Saya ingin jadi dokter. Nah, Oh, bukan ke TNI ya? tidak ada niat Ke semula SMA jadi tuh targetnya dokter ya? dokter. Saya ya. pikir dari SMA udah Enggak. ya? Iya, iya. Jadi iya. ketika saya masuk SMA itu saya sebetulnya sudah rugi 1 tahun, 2 tahun. Karena aliyah di pesantren 1 tahun. Ya, sanawiyah di sana kan 4 tahun. Oh iya, iya. Ya, sanawiyah So, 4 aliyah tahun. 1. Nah, kemudian saya rugi lagi sanawiyah aliyah 1 Aliyah tahun. Dari waktu ya. Ya, betul. Tapi kan menuntut ilmu ini kan Tak ada batas. tidak batas. Tuntutlah ilmu itu dari Lahdi. ya, dari ayunan sampai ke liang lahat yang itu. Jadi saya daftar di SMA 1, kebetulan saat itu perumusan untuk menjadi SMA binaan khusus dengan kategori nilai saat itu tidak boleh NEM-nya kurang dari 42 gitu. Dan alhamdulillah saya masuk dan kami menjalani proses belajar ya di Kota Bangkinang itu dengan cara mandiri, tinggal numpang. Kemudian tak jarang juga ketika numpang ini harus ikut guru. Saya ingat betul beberapa orang guru yang sangat berjasa dalam pendidikan saya. Kadang pulang sekolah tuh nggak pulang dulu, langsung ikut ibu guru, pergi ke tempat bu guru, les di rumah bu guru, bahkan makan pun di rumah bu guru. Jadi itulah guru-guru saya yang hebat yang bisa mendidik saya. Itu. Kemudian ya namanya dunia remaja kan. Betul. Boleh dibilang lah saya termasuk mungkin orang yang tidak sempurna menikmati dunia remaja. Karena fokus kepada cita-cita tadi ya. Fokus saja. Saya merasa betul setiap minggu dicas sama orang tua bahwa tidak ada lain tujuan saya ke sana hanya belajar. Aktivitas-aktivitas lain pramuka aktif itu aja yang bisa kami lakukan selama SMA. Ya. Nah, ini menarik nih. Dari cita-cita dokter pindah ke masuk TNI. Nah, ini bagaimana ceritanya, Bang? Jadi tamat SMA? Ya, setelah saya tamat masuk SMA, kebetulan saya pramukanya menonjol gitu. Saya pernah dikirim tingkat 2 itu, tingkat kelas 2 itu kami ikut Raimuna Nasional 97. Jembore ya. Jembore. Itu tahun 97. Tahun 98 saya termasuk orang yang ditunjuk untuk ikut mendaftar mahasiswa undangan di IPB Bogor. Kan dulu ada tuh namanya programnya sekolah penelusuran minat PBUD ya. PBUD. Nah, mahasiswa undangan lah gitu ya bahasanya. Jadi saya salah satu mahasiswa yang diusulkan oleh sekolah. Sebetulnya tahun awal 98 itu sudah ada hasilnya. Saya udah diundang untuk mendaftar ulang saja di sekolah di IPB dengan jurusan fakultasnya manajemen kehutanan. Karena dulu saya juga memahami sedikit membaca juga, termotivasi bahwa Indonesia ini adalah paru-paru dunia, sehingga pemikiran saya pada saat itu ya namanya paru-paru dalam dunia ini selalu dibutuhkan. Jadi saya memilih saya pilih bagian paru-parunya kira-kira gitu. Jadi saya cobalah masuk IPB. Pengumumannya lulus. Jadi saya sudah dikirimkan hasil lulusnya, tinggal daftar ulang aja. Namun terjadi kerusuhan 98. Reformasi ya. Reformasi terjadi. Nah, disitulah saya melihat di saat itu udah berangkat ke Bogor? Belum ya? Belum ini. Tapi sudah diterima sudah mulai persiapan ini. Ya, sebetulnya saat itu teman-teman ada juga ngajak saya masuk IPDN, masuk Akabri, kan? Alternatif lain ini. Padahal saya sudah pegang kartu nih untuk IPB udah lulus gitu loh. Nah, tapi karena mulai kerusuhan, nah disitulah momen saya menentukan apa yang harus saya pilih nih. Kalau sepertinya situasi ini tidak menentu, kan Krismon juga mulai datang. Jadi saya memutuskanlah untuk tidak membebani orang tua. Dengan niat tidak membebani orang tua, saya memilih sekolah yang tidak berbayar. Nah, salah satunya saya cobalah seleksi Akabri. Dan kebetulan 97 itu adalah Sitarda di Kampar.
Lasitarda Taruna Akabri tahun 97, setahun sebelum saya masuk. Di situ cukup memberikan saya motivasi untuk menjadi perwira TNI. Dan zaman itu saya juga tidak tahu kalau Akabri itu sampai untuk menjadi danyon, dandim. Jadi kita memang menjalani pendidikan tuh dengan niat membantu orang tua dengan sekolah tidak berbayar, tanpa membebani ya. Ya, kalau saya kuliah di IPB dengan uang mungkin sekian jumlahnya, sementara orang tua sedang sulit, ya krisis, ya gimana saya meragukan itu. Sehingga dengan niat tanpa membebani orang tua, saya memilihlah untuk menjadi Akabri. Dan alhamdulillah selalu dalam setiap bagian-bagian tes itu tidak lupa saya dari jasa orang tua saya yang memotivasi, bahwa dia selalu mengingatkan keyakinan kepada saya bahwa tidak ada tempat kita bergantung di dunia ini selain kepada Allah. Dan sebuah percikan perdebatan kecil antara saya dengan orang tua itu pernah juga terjadi gitu loh. Di saat saya momen terakhir itu menentukan antara ke Magelang dengan ke IPB. Karena saya sudah dinyatakan lulus daerah Akabri, tapi kan belum dinyatakan lulus pusat, masih tes ke Magelang gitu. Ada seleksi lagi ya? Ada seleksi lagi ke pusatnya. Disitulah sementara pada saat yang sama kita harus sudah mendaftar nih di IPB-nya. Disitulah menentukan jalan saya sedang berada di persimpangan jalan lah saat itu. Pilihan ya? Pilihan IPB atau lanjut tes pusat Akabri. Nah, disitulah saya pada saat itu menyatakan protes kepada orang tua saya dengan maksud ya biar orang tua saya ini menurunkan tensi religiusnya dengan mau melakukan upaya-upaya ya nepotisme atau ya dengan upaya-upaya dengan uang lah untuk bisa saya lulus tingkat pusat. Tapi dengan tegas orang tua saya jawab pada saat itu, kembali dia meyakinkan kita, kalau kita berharap pada orang, siap-siaplah kita kecewa. Tetapi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah kecewa, nak. Ya udah, saya dengan lapang dada berangkat ke Magelang. Setiap tes itu saya lalui dengan selalu berdoa, tahajud, salat duha. Ya, saya yakin betul lah bahwa pertolongan Allah itu saya rasakan banyak terhadap saya. Alhamdulillah lulus di tingkat pusat ya. Dari Riau berapa orang waktu itu? Pada tahun itu, tahun 98, tes di daerah kami 164 orang. Tapi yang berangkat ke pusat itu cuma 6 orang. Dari 6 orang sampai pusat yang lulus cuma 3 orang. 1 angkatan darat, 1 polisi, 1 angkatan udara. Oh, waktu itu masih gabung ya? Di Akabri, TNI Polri ya? Ya, masih gabung. Nah, itulah kisah perjalanan bagaimana ya saya sebut perjuangan keras lah mencapai cita-cita itu. Berarti sudah sampai ke tahap lolos seleksi nasional. Nah, ini selanjutnya pengabdian pertama di mana, Bang? Baru Abang saya lulus Akabri 2001. Pendidikan 3 tahun ya? Pendidikan 3 tahun. Kemudian melanjutkan kecabangan di Bandung Infanteri selama 6 bulan. Jadi saya mulai berdinas tuh pertengahan 2002. Saya pertama nggak tahu. Saya inginnya sih waktu itu masuk Kopassus. Saya ikut seleksi Kopassus juga. Saya Kopassus. Tapi mungkin Allah memberikan yang terbaik buat saya kan. Akhirnya saya tidak lulus di Kopassus, saya masuk di Kodam Jaya. Yang keseharian juga sering juga ketemu dengan prajurit Kopassus gitu. Ya. Jadi di Kodam Jaya saya dilahirkan, itulah batalion pertama saya di Kodam Jaya sampai jabatan staf Pasi ya di batalion, kemudian pindah ke Koramil. Ya, selama dinas itu namanya juga hidup mandiri ya, dan tidak ada keluarga siapa-siapa di Jakarta. Ya, saya betul-betul belajar bagaimana cara hidup di kota besar. Jadi baru terasa bekal kemandirian di pesantren, SMA ya. Betul. Jadi di Jakarta itu, di kota besar itu betul-betul kita dihadapkan dengan ya
apa saja ada di situ kan, etnis apa aja ada, kemudian kebaikan apa saja ada juga, keburukannya juga lengkap di Jakarta. Jadi pilihannya di kita Bang ya? Ya, pilihannya di kita. Itulah tidak lupa landasan agama yang dibekali orang tua ini yang betul-betul menentukan sikap modal ya Bang ya? Modal hidup kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ya, alhamdulillah nih Bang. Sampai saat ini karir Abang terus menanjak. Tentu kami sebagai putra Kampar jadi motivasi buat berhasilan Abang. Kami berharap moga-moga jangan sampai berhenti di sini. Kami berharap nantinya karir tertinggi di Angkatan Darat bisa Abang peroleh. Amin, amin ya Allah. Tentunya kami berharap nanti bisa dilanjutkan oleh generasi muda di Kampar, ini jadi motivasi. Barangkali itu diskusi kita dengan Bang Edil. Cuman ada terakhir yang mau saya tanyakan. Terakhirnya, apa kira-kira rencana selanjutnya ini? Falsafah hidup Abang apa dalam menjalani karir ini? Selalu memberi manfaat buat orang lain. Target ke depan? Target ke depan saya punya tentunya di jalur core bisnis saya lah ya. Saya sebut core bisnis saya militer saat ini. Saya ingin berkarir semaksimal mungkin di militer sampai batas maksimal yang sudah saya lakukan. Ya. Setelah itu mungkin saya yang pertama tentunya menikmati dengan keluarga saja. Ya. Sambil saya saat ini sedang mengupayakan sebuah yayasan sosial untuk bisa membantu, tetap ujungnya bisa memberi manfaat, memberikan manfaat buat orang lain. Selama kedinasan di kampung sendiri, begitu banyak saya lihat anak-anak yang sudah pasti mewarisi kemiskinan itu, ya, karena dia tidak sekolah. Saya melihat tidak ada cara untuk memutus rantai kemiskinan itu kepada generasi kita kalau tidak disekolahkan. Jadi saya punya harapan dan cita-cita, apakah saya di militer nanti ataupun sudah selesai lah saya di militer, saya ingin memberikan kontribusi terhadap generasi pendidikan kepada generasi miskin yang ada di desa-desa itu. Saya tidak mau lagi orang tuanya yang jumpa sama saya saat ini miskin, sulit hidupnya, anaknya juga mewariskan kemiskinan itu. Betul. Kemiskinan bukan dalam tanda kutip harta ya, tapi pendidikan ya. Tapi yang harus dilakukan adalah tidak lain kalau bukan pendidikan. Ya. Yarfa'illahul lazina amanu minkum ilma wa darajat. Jadi tidak mungkin kita lakukan, itu udah janji Allah itu, mengangkat derajat kita itu hanya dengan menuntut ilmu. Jadi ini menarik juga, cita-cita dokter tidak tercapai tetapi malah dapat dokternya Bang ya. Oh, ya. Jadi Allah itu maha adil Bang ya. Ya, Allah ternyata itulah rahasianya kan. Iya. Jadi ada harapan menjadi dokter dulu, alhamdulillah keluarga dari dokter. Dan ya alhamdulillah juga cita-cita jadi ulama, kebetulan keluarga kami juga beberapa orang dari Al-Azhar juga kan. Jadi walaupun kita nggak dapat itu, kita bisa bertanya ke keluarga kita. Alhamdulillah Bang Edil sudah melewati karir di kampung halaman di Kampar, jadi Danyon 132 Salo, kemudian juga jadi Dandim KPR ya, Kampar, Pelalawan dan Rohul. Nah sekarang di Danscata dan Panjang. Kita doakan moga-moga beliau semakin cemerlang karirnya. Amin. Tapi tentu kita ingin juga pandangan beliau tentang Kampar saat ini dan apa himbauan beliau kepada masyarakat Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar, pemuda Kampar, agar Kampar ini bisa bergerak lebih maju. Ini masih cerita Kampar juga gitu. Saya tidak ingin menarik Bang Edil ke sisi politis, tapi sebagai putra Kampar yang berkiprah cukup mentereng, tentu beliau punya pandangan tersendiri tentang Kampar. Dan apa harapan beliau tentang Kampar? Saya berharap kepada generasi Kampar, ya, pemuda Kampar,
supaya meningkatkan sumber daya. Karena saya mengamati ya, karena saya sempat bagian dari, ya boleh dibilang orang dekat dengan pemerintahan lah saat itu ya, Forkopimda di Kabupaten Kampar. Saya melihat pembinaan kaderisasi terhadap sumber daya manusia Kampar itu yang kurang ya, sangat kurang ya. Nanti semakin banyak saya uraikan, semakin orang menilai saya mengeluarkan statement politik atau apa ya. Tapi saya betul-betul melihat itu yang sangat kurang dari kita ya. Kita menjadi masyarakat terbanyak kedua di Provinsi Riau, ya kan? Tapi apakah sudah menjadi perhitungan ya, dari segi sumber daya manusia? Apakah kan? Kuantitas berbanding lurus dengan kualitas ya? Ya. Tapi memang tidak tertutup juga apa yang saya sampaikan itu, banyak juga orang-orang hebat di Kampar. Tapi selama ini ya persatuan juga perlu menjadi perhatian gitu. Jadi jangan hanya menjadi isu sesaat aja ketika kita ingin kontestasi pilkada, kita rangkul ini, tapi toh setelah itu tidak ada kelanjutannya ya. Berapa banyak anak-anak Kampar merintis caranya masing-masing untuk mencapai mandiri ya, tanpa support ya, mencapai masa depannya ya kan. Ada yang ke Turki berapa orang, ada yang ke beberapa negara. Itu ya Pari itu ya sangat ini ya, sangat memprihatinkan. Punya potensi ya. Artinya pemuda Kampar itu punya potensi, yang dibutuhkan adalah support dari pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Kampar, Bang ya. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Diberikan kesempatan. Saya doain Bang Iip juga selalu. Amin, terima kasih. Saya mengodolkan beliau baik sisi spiritualnya maupun sisi sosialnya. Moga-moga kesuksesan beliau ini bisa menular kepada kita generasi muda Kampar. Amin. Dan jadi motivasi buat kita semua. Kita doakan juga beliau moga-moga sehat dan sukses selalu. Amin ya Allah. Dan karirnya tentu kita harapkan bisa lebih mentereng nantinya. Amin. Allahumma amin. Demikian diskusi kita sore hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.